Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan membahas beberapa ALT coin dan Bitcoin ya. Tapi sebelum kita membahas ALT coin dan Bitcoin, jangan lupa yang baru bergabung untuk subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang, dan bunyikan loncengnya itu agar mendapatkan update-updatean video terbaru dari saya ya. Ya udah, kita langsung ke Bitcoin ya. Oh iya, untuk teman-teman yang mau bergabung untuk sinyal-sinyal koin Indodax ya, ada di deskripsi untuk linknya. Grupnya juga ada, dan untuk mau bergabung di grup untuk khusus token-token micin ada juga di deskripsi untuk linknya ya. Jangan lupa untuk tolong follow Twitter aku ya. Udah, kita kembali lagi ke Bitcoin ya. Kita buka untuk TF 1 jam ke depan ya. Untuk Bitcoin ini gimana? Aku refresh dulu, jaringannya agak lemot karena hujan ya, jadi agak maklum. Disconnect lagi nih, ini karena hujan ya, jadi agak maklum. Nah, ini bisa ya. Kita buka 1 jam ke depan untuk Bitcoin ya. Kita indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, dan terakhir Stochastic RSI ya. Nah, ini untuk 1 jam ke depan ini lagi naik ya. Mungkin maksimal untuk 1 jam ke depan bisa ke sini di 826, bahkan bisa ke 849 ya. Kita cek untuk 2 jam ke depan Bitcoin ya. Nah, ini juga baru mau naik. Kalau dia sanggup naik sini 2 jam ke depan untuk Bitcoin ya ke 835, mungkin maksimal ke sini 8499 ya. Itu untuk Bitcoin. Kita cek untuk T4 jamnya ya. T4 jamnya juga akan naik ya. Dan dia kalau nabrak parabolic SAR di 833 bisa ke sini 852. Mungkin maksimal di sini nih mungkin ya 885. Kita cek untuk TF1D Bitcoin ya. Nah, ini TF1D nya ini bisa turun lagi kalau support. Kalau di TF sebelumnya itu nggak naik tinggi ya, karena Stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD juga masih kuat ke bawah. Mungkin maksimal dia turun di sini nih. Ini di 763 sampai dari sini. Ini udah jebol ya. Jadi ke sini. Ini kalau dia turun dari 806 bisa ke sini nih. Ke 700-an ya untuk Bitcoin TF1D nya. Kita cek untuk TF3D ya. TF3D juga baru merah kedua ya. Berarti ini mau bisa turun lagi Bitcoin, paling naik dikit. Kalau supportnya nggak kuat ya bakal agak dalam, bakal ke 700-an ya. Mungkin maksimal ya di sinilah nih untuk Bitcoin nih 700 ini. Untuk turunnya di sini 764-an untuk beberapa hari ke depan nih. Kita cek untuk 1W nya. Untuk 1W juga akan koreksi ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 804 ya, mungkin maksimal di 764 inilah. Mungkin bahkan bisa dalam sini nih di 600-an ya. Cuman kita liatin aja apa sampai ke 600. Kalau kata aku sih paling dalam di 49 ya, $49.000 ya. Dan di TF
2W juga akan ngajak koreksi ya. Stochastic RSI nya udah ada bengkokan ke bawah. MACD biasanya mengikutin. Minimal koreksi ya ke sini ke 787 774 lah. Mungkin maksimal bisa ke sini 500. Kalau dia nabrak parabolic SAR ke sini bahaya. Udah habis beneran. Untuk siklus 4 tahun yang bisa balik lagi ke sini nih. Lalu kita cek untuk TF 1 bulannya ya. 1 bulannya ini stochastic RSI nya baru ngarah ke atas ya. Cuman kalau supportnya habis di TF 1 2 sampai 4 jam tadi nggak bisa naik tinggi, ya udah bahaya habis ini untuk siklus 4 tahunan untuk Bitcoin ya. Kita belum tahu untuk ALT karena ALT belum kulihat juga ya. Nah, mungkin bisa paling dalam di sini 6896. Tapi kalau supportnya bagus ya bisa ke 70 sampai 74k ya. Ini untuk Bitcoin. Kita lalu koin selanjutnya itu aku lupa semua siapa yang teman-teman request tuh. Yang paling aku ingat ya cuman VDX. Jadi kita VDX dulu ya. Jadi mohon maaf kalau nggak ke review ya requestan teman-teman. Aku cuman ingat di VDX soalnya terlalu banyak yang request VDX. Jadi yang ku hafal ya VDX. Dan aku pun beli VDX ya di 628 kalau nggak salah. Nambah muatan. Dan ini mau jaring lagi, semoga dapat di 500-an ya. Kita cek untuk 1 jam ke depan untuk VDX ya. Indikator Bollinger Band, MACD, Moving Average ya, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah ini bisa naik nih karena Stochastic RSI nya udah ada ngarah ke atas ya. Minimal mungkin sejam ke depan naiknya ke sini minimal ini. Ke 670 bahkan bisa ke sini. Ke 700-an ya. Kita cek untuk 2 jam ke depan untuk VDX. Ini VDX juga di Stochastic RSI sama MACD di 2 jam tinggal nunggu naik ya. Ya minimal naik ke 685. Enggak sih 685. Ya 680-an lah. Mungkin maksimal bisa ke sini. 751. Kalau bisa lebih bagus sampai ke 800 atau 1000 ya. Kita cek untuk T4 jam ke depan. 4 jam ke depan mau mengalami koreksi lagi ya karena Stochastic RSI nya mau arah ke bawah. Tapi kalau di Stochastic RSI di TF1 sampai 2 jam tadi dapat support, ya mudah-mudahan bisa naik tinggi dan nabrak parabolic SAR di sini. 896 mungkin bisa 1000 atau 1200 lebih ya. Kita cek di TF1D untuk VDX. Nah, ini juga mau ngajak koreksi ya. Stochastic RSI nya udah ngarah ke bawah. Minimal turun ke sini. Langsung nabrak parabolic SAR di 500-an. Ya maksimal mungkin bisa ke 400 bahkan ke yang 452. Kalau mau buyback nanti 452 sampai berapa ini, ntar aku cek dulu. 427 sampai 4 berapa sih, lupa aku tadi. 452 apa yang kalau nggak salah tadi. 473 sampai 427 apa ini? Ya 473 sampai 427 kalau mau buyback nanti ya. Kita cek untuk TF1D ya. Untuk TF1D masih ngarah ke atas. Ini ya catatannya 1. Kalau VDX ini di TF1 2 sama 4 jam naik tinggi sampai pun kalau dia kalau dia nanti sanggup nabrak parabolic SAR di 2000 bisa ke sini nih. 5000. Mudah-mudahan bisa dalam minggu-minggu ini ya untuk VDX. Nah ini juga Stochastic RSI nya yang untuk TF1W ya, bisa dicek sendiri. MACD udah dempet, Stochastic RSI udah ada ngarah ke atas. Ini tinggal nunggu support aja nih sebenarnya, jujur aja. Kalau dia berani bisa sampai nabrak parabolic SAR di 4500, bisa bulan ini nih ke 12.000, bisa minimalnya ke sini ke 9.000-an ya. Itu untuk VDX.
Kita cek untuk 2W nya ya. 2W nya juga mohon maaf indikatornya nggak ada, cuman ada candle. Kalau akhir bulan ini atau awal bulan depan bisa 18.000 ya bisa ke sini nih. Mudah-mudahan bisa ya ke situ ya. Langsung kita koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya Kitum aja, Kitum ya. Kitum. Nah, ini Kitum. Lakuan KNT. Ntar mohon maaf salah pencet ya. Nah, ini Kitum. Kita cek advance chartnya ya. Untuk Kitum. Lalu kita cek untuk TF 1 jamnya ya, 1 jam ke depan. Tapi nunggu loading dulu, ini loadingnya agak lemot-lemot gak keruan ya. Jadi harap maklum, mohon maaf, bukan saya sengaja, ini memang ini gangguan teknis ya. Untuk teman-teman jangan lupa untuk bergabung, kalau mau bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal koin Indodax ada di deskripsi, grupnya juga ada. Dan kalau mau gabung di khusus grup koin-koin micin ada juga di deskripsi ya. MACD untuk indikatornya seperti biasa ya, yang suka aku pakai dari 2017 ya. Ini Kitum 1 jam ke depan bisa naik ya. Kalau dia nabrak parabolik SAR di sini 2 juta ini, apa 200 mungkin maksimal bisa ke sini nih. Ke 215 kita lihat di TF 2 jamnya Kitum ya. Stochastic RSI nya masih ngajak ke bawah ya, tapi kalau dia dapat support dari TF 1 jam bisa naik. Dia bisa nabrak parabolik SAR di 212. Mungkin minimal ke sini lalu maksimal ke sini ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Untuk Kitum ini stochastic RSI nya tinggal nunggu ini aja ya, support. Kalau dia berani nabrak, minimal naiknya ke sini 2-3 hari ke depan. 212 lalu ke 218 nabrak parabolik SAR, maksimalnya di 230 ya. Kita cek untuk TF 1D nya ya. Nah, namun di TF 1D nya ini malah ngajak koreksi ya, stochastic RSI nya ngarah ke bawah. MACD juga masih kuat banget untuk ke bawah ya. Jadi mungkin kalau mau buyback di sini nih. Untuk Kitum 150 sampai ke 181. Jangan 181 deh, 192 ya. 192 sampai 150 ya kalau mau buyback Kitum ya. Lalu kita cek untuk TF3D. Nah, TF3D juga ngajak koreksi ya. Kalau dia koreksi sanggup nabrak parabolik SAR di 172, minimal turun ke sini nih. 155 bahkan bisa ke 114 ya. Itu untuk Kitum TF3D ya. Jadi kalau mau buyback di 114 saja nih, 114 sampai 150 ya. Kita cek untuk 1W. Nah, 1W juga tinggal turun aja sebenarnya ini. Jangan dulu di buyback nanti ya. Minimal turun ke 163, maksimal di 124 ya. Nanti kita cek dulu ke TF2W nya ya. TF2W ini bisa naik ya, stochastic RSI nya bisa lagi ke atas. Tapi kecil kemungkinan ini untuk turunnya mungkin di pertengahan bulan 12 ini baru bisa naik ya. Kalau di pertengahan bulan 12 atau awal bulan 12 ke 347 ya mungkin ke sini nih 415. Tapi ini domain untuk turun deh ini sebenarnya untuk Kitum ya. Nah, ini stochastic RSI nya juga di TF 1 bulan ya, ngarah ke bawah. Ya ada kemungkinan naik ya, tapi domainnya untuk turun ini. Ada kemungkinan untuk naik ada. Kalau dia dapat support 485 ditabraknya parabolik SAR bisa naik tinggi ya. Cuman kecil kemungkinan kalau kata aku. Cuman siapa tahu di kripto ini ya.
Lalu kita koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya ini GLCH ya, kita cek GLCH lagi naik nih. Sekali lagi kalau teman-teman mau minta request koin-koin apa yang mau bacain chatnya, tulis aja di kolom komentar. Nanti insya Allah walaupun nggak aku bacain semua ya, pasti aku bacain walaupun nggak semua ya, soalnya aku juga kadang lupa. Kita buka TF 1 jam ke depan lagi naik ya. Indikator seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Nah ini untuk Stochastic RSI dan MACD GLCH ya, 1 jam ke depan akan turun. Minimal turun balik lagi ke sini nih, 24975. Kalau nabrak Parabolic SAR di sini di 23 ya mungkin bisa ke 20-an ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. 2 jam ke depan juga Stochastic RSI udah ada bengkokan tajam banget ke bawah ya. Berarti akan turun. Ya minimal turun ke sini 2478, maksimal ke sini nih 23 ya, masih di 23. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Berarti ini ya naiknya kalau mau buyback si ini ya, GLCH ini ya. Ini di 23205 ya sampai ke 2335. Anggaplah dari 20.000 sampai 23.000 ya kalau mau buyback. Nah ini soalnya di TM 4 jam ini lagi mau naik dan udah nabrak Parabolic SAR, minimal balik lagi ke sini ke 28, lalu ke sini ke 31, mungkin maksimalnya di sini nih di 32 ya. Kita cek untuk TF 1D ya. Untuk GLCH 1D GLCH kita cek dulu ya. Stochastic RSI nya masih ngarah ke bawah. MACD juga begitu. Kalau di tapi ini ya, kalau ada support yang lebih support di TM 4 jam tadi gede, ini bisa naik. Tapi kalau supportnya nggak dapet, malah turun ini ya, bukannya naik. Ya minimal naik ke sini 32 ya. Kalau dia nabrak Parabolic SAR di 37 ke sini ke 409, maksimal di sini. Kita cek untuk 3D ya. 3D Stochastic RSI juga udah nabrak Parabolic SAR. Maksimal dia turun ke sini nih untuk GLCH. Kalau mau buyback di 19.000 sampai 24. Itu sesudah TF 4 jam tadi ya. Bahkan ini bisa langsung naik, bahkan itu ya. Kalau TF 4 jam tadi supportnya gede. Nah untuk indikator di TF1W nya nggak bisa dilihat ya, mohon maaf, jadi aku nggak berani berspekulasi ya, nanti salah. Lalu kita koin selanjutnya ini, terakhir ini Shiba Inu. Kita cek Shiba Inu gimana kabarnya. Kita buka advance chartnya Shiba Inu. Sebenarnya aku cuman mau bilang, kalau ada teman-teman yang nanya, "Bang, katanya VDX mau delist ya dari Indodax delist." Kalau mau delist pasti ada pengumumannya ya, jangan percaya yang kayak gitu. Pasti Indodax kalau mau delist diumumin, nggak sembarangan mau delist nggak diumumin tuh. Jadi jangan percaya kalau ada yang mau bilang delist, jangan percaya. Jadi kan mereka teman-teman tuh panik yang kayak gitu. Makanya jangan suka bacain CR Indodax ya, chat room, nggak ada guna. Nah ini Shiba ya, 1 jam ke depan akan naik ya. Stochastic RSI nya udah ngarah ke atas, MACD pasti mengikutin ya. Minimal naik Shiba ke sini ke 4289. Kalau dia nabrak Parabolic SAR di 43 ini, mungkin maksimalnya ke sini 44 ya. Kita cek untuk 2 jam ke depan. Stochastic RSI ini juga udah ada bengkokan ke atas ya untuk Shiba ya. Kalau dia ini minimal naiknya di sini nih ke 44 2 jam ke depan ya. Kalau dia nabrak Parabolic SAR di 4466, maksimal di sini 4609 ya.
Kita cek untuk 4 jam ke depan untuk Shiba Inu ya. Ini kalau dapat support dari TF1 sampai 2 jam tadi, ini bisa naik ya. Kalau nggak dapat support malah turun. Kita cek dulu yang naiknya, minimal naik ke sini 2-3 hari ke depan ya. 4673. Kalau nabrak parabolik short 4902 maksimal di sini. 53 ya. Kalau dia nggak dapat support maksimalnya di sini. Turunnya ya ke 41. Nah, kita cek untuk TF1D ya. Untuk Shiba Inu ini juga mau ngajak koreksi lagi ya. Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga masih curam, tapi benar kataku tadi kalau dia dapat support dari TF1 2 jam tadi bisa naik, tapi kalau nggak dapat support ya turun lagi. Kita cek untuk minimal naiknya aja ya. Minimal naik ke sini nih ke 54, mungkin maksimal di sini ke 58, dan minimal turunnya di sini 36, maksimal di sini nih untuk Shiba Inu akhir bulan ini atau awal bulan depan ya. Kita cek untuk TF3D. Nah, TF3D ini koreksi ya, tapi stochastic RSI ngarah ke atas, bisa ini naik. Jadi gini, skemanya begini. Nah, saya nggak bisa digeser. Nah, skemanya kayak gitu, karena stochastic RSI nya ngarah ke atas ya. Minimal naik ya mungkin ke sini nih. Nah, di 5886, maksimal di sini 69 ya. Nah, itu untuk beberapa koin ya, beberapa koin yang aku bisa bacain, karena di TF selanjutnya untuk Shiba Inu nggak ada bisa yang dibaca ya, indikatornya nggak kelihatan. Jadi kita udahin aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.